Hai, di video kali ini kita akan membahas aktivitas favorit orang religius, yaitu berdoa. Banyak yang percaya bahwa doa dapat membuat keajaiban, dapat merubah nasib, dan dapat melindungi kita dari segala macam bahaya, seperti bencana alam ataupun penyakit. Apakah hal ini mempunyai penjelasan ilmiah? Apakah doa betul-betul mempunyai dampak positif bagi hidup kita? Simak video ini sampai habis, oke? Jika kita mengalami masalah dan kesulitan dalam hidup, baik itu karena terkena penyakit ataupun musibah, maka orang terdekat kita seperti teman ataupun keluarga biasanya akan menghibur kita dengan mengatakan, "Saya akan mendoakanmu, semoga cepat sembuh, semoga masalahmu cepat selesai, semoga Tuhan selalu melindungimu." Bagi kebanyakan orang, berdoa dapat memberikan rasa nyaman, baik bagi yang mendoakan ataupun orang yang didoakan. Namun, pertanyaan sesungguhnya adalah apakah doa tersebut betul-betul manjur dan mempunyai dampak nyata bagi yang didoakan atau cuma cara bagi manusia untuk memberikan rasa nyaman terhadap manusia lain yang sedang dalam kesulitan. Doa merupakan topik yang sangat populer dalam dunia spiritual khususnya dalam agama. Apakah dalam pandangan sains, doa ini mempunyai manfaat dan apakah doa ini manjur untuk menyembuhkan orang yang sedang sakit? Untuk menjawab pertanyaan ini telah dilakukan penelitian oleh Harvard Prayer Study. Penelitian ini merupakan penelitian terbesar yang pernah dilakukan menyangkut tentang keefektifan doa. Tujuan dari penelitian ini sederhana, yaitu untuk mengetahui dampak doa yang dilakukan orang tertentu kepada orang yang dalam penyembuhan setelah mengalami operasi pembuluh darah koroner. Penelitian ini disebut juga dengan Study of Therapeutic Effect of Intercessory Prayer atau efek pengobatan yang berkaitan dengan doa. Penelitian ini dilakukan dan diawasi oleh 6 rumah sakit atau sekolah medis yang berbeda. Peneliti memilih pasien dengan operasi pembuluh darah koroner karena penyakit ini merupakan penyakit yang umum ditemukan di Amerika. Sebanyak 350.000 operasi itu dilakukan tiap tahunnya dan proses operasi ini sangat rumit, sehingga mungkin saja doa dapat mempengaruhi kesembuhan pasien. Subjek dari penelitian ini adalah 1.802 pasien dari 6 rumah sakit yang berbeda. Kemudian mereka itu dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama terdiri dari 604 pasien. Pasien ini didoakan, namun mereka diberitahukan bahwa mereka bisa saja didoakan dan bisa saja tidak. Grup kedua berjumlah 597 pasien. Kelompok ini tidak didoakan, namun diberitahukan bahwa mungkin saja mereka didoakan, mungkin juga tidak. Dan kelompok ketiga terdiri dari 601 pasien. Kelompok ini didoakan dan diberitahukan bahwa mereka memang didoakan dan akan didoakan lagi. Perawat dan dokter yang bekerja di rumah sakit tersebut tidak diberitahukan tentang penelitian ini, dan kebanyakan dari pasien yang diteliti ini merupakan orang religius dari agama Kristen Protestan dan Katolik, karena pasien dari agama lain sulit ditemukan dan sedikit yang memenuhi syarat. Bagi kalian yang religius, pasti bertanya-tanya, doa setiap orang kan itu berbeda-beda, niatnya juga berbeda-beda. Apakah ini akan mempengaruhi hasil dari penelitian tersebut? Masalah ini dipecahkan oleh peneliti dengan membuat standar doa yang diberikan kepada pasien, seperti kalimat awal dari doa tersebut itu disesuaikan dengan kalimat doa pada umumnya dari kebanyakan agama, seperti kalimat, "Ya Tuhan yang Maha Kuasa, tolong sembuhkanlah pasien yang bernama Adam," contohnya. Dan durasi doa yang diterima oleh pasien juga diseragamkan. Peneliti memberikan nama lengkap pasien yang akan didoakan kepada orang-orang yang mendoakan. Kemudian, doa ini dilakukan pada hari di mana operasi dilakukan dan dilanjutkan selama 2 minggu. Dan hasilnya, pada grup pertama dan grup kedua yang diberitahukan bahwa mereka mungkin saja didoakan, itu mendapatkan komplikasi penyakit atau penyakitnya bertambah parah sebanyak 52% pada kelompok yang didoakan dan 51% pada kelompok yang tidak didoakan. Dan komplikasi penyakit sebanyak 59% itu ditemukan pada grup ketiga yang didoakan dan diberitahukan bahwa mereka memang didoakan. Jumlah ini lebih banyak jika dibandingkan dengan grup pertama yang juga didoakan namun ragu bahwa
bahwa mereka telah didoakan. Dan tingkat kesembuhan atau kematian di tiga kelompok tersebut sama saja atau seimbang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah doa sebenarnya tidak mempunyai efek apa-apa terhadap kesembuhan pasien. Bahkan pasien yang didoakan dan sadar bahwa mereka itu didoakan, cenderung penyakitnya bertambah lebih parah. Ini mengindikasikan doa merupakan hal yang sia-sia dalam proses penyembuhan. Namun tidak bisa dipungkiri, doa juga bermanfaat untuk mendukung emosional antar manusia, karena bagi kebanyakan orang, doa merupakan cara yang terbaik untuk menunjukkan kepedulian dan rasa sayang kepada orang lain. Perlu digarisbawahi bahwa tujuan dari penelitian ini bukan untuk membuktikan ada tidaknya sosok Tuhan yang mengabulkan doa. Mereka cuma tertarik untuk mengetahui kaitan doa dan proses penyembuhan. Salah satu ketua dari penelitian ini, Dan Merrick, mengatakan penelitian ini tidak bertujuan untuk membuktikan keberadaan Tuhan atau membantah keberadaan Tuhan. Dan penelitian ini juga tidak bertujuan untuk membandingkan keefektifan doa dari agama tertentu. Sebagai tambahan, peneliti juga tidak melarang keluarga pasien untuk berdoa pada saat penelitian ini dilakukan, dan pasien juga tidak dilarang untuk mendoakan dirinya. Penelitian ini sangat menarik karena menggunakan instrumen yang merupakan hal yang sangat penting dalam agama, meskipun hal ini juga sangat sulit untuk diukur secara ilmiah. Pasti banyak dari kalian yang menganggap bahwa penelitian ini sebenarnya tidak berguna karena kita tidak bisa meneliti kehendak Tuhan di laboratorium, karena kehendak Tuhan itu melampaui akal manusia yang sangat terbatas. Pada akhirnya, doa hanyalah suatu bentuk pikiran dan perilaku positif untuk menunjukkan bahwa kita itu peduli kepada sesama manusia, khususnya jika mereka dalam masalah dan kita tidak bisa membantu banyak untuk menghilangkan masalah tersebut. Jika kalian merasa nyaman dengan selalu berdoa dan dapat memberi dampak positif kepada orang lain dan diri kalian, maka teruslah berdoa. Namun yang perlu diingat, 2 tangan yang bekerja itu selalu lebih baik daripada 1000 tangan yang cuma berdoa. Di video selanjutnya, kita masih akan membahas tentang doa, namun dari perspektif atau opini saya pribadi. Jadi bagi kalian yang belum subscribe sekarang agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya. Cukup sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Jika kalian mempunyai saran ataupun pertanyaan, jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar. Dan ingat, tetaplah belajar, karena sains itu indah, menyenangkan, dan mudah dipahami. See you next time. Bye-bye.